Ingat nggak? Dampingnya dari mana? Dari mana, Steven? Dampingnya? Oh iya benar. Tapi tugas kerjain kan? Apa ini? Bukan. Bukan. Gaya Fred Krylov kan aksitasi semua di sini. Kan, ngering di drag. Ya? Karena gaya dragnya kan ada U relatif ya. U relatifnya kan U fluida dikurangi dengan U atau X dot dari benda. X dot dari benda ya pindah ke kiri. Berarti ini dari drag. Ya, sisanya ada di sini. Sisanya. Ya. Oke. Ya. Dan nambahin A-nya juga, luas permukaan yang dia kena drag. Oke. Tapi dia juga ada nanti potensial dampingnya juga, ada wave dampingnya juga. Dua-duanya ada. Oke. Contoh kapal yang saya jelasin kemarin kan, kapal bentuknya mirip-mirip lambungnya gitu ya. Ketika dia roll, radiation dampingnya kecil, ya kan? Jadi dia harus pakai build skill gitu ya, yang sirip gitu. Itu dia menambah nanti damping dari drag. Nambah damping dari drag ya. Nah nanti kita kelas selanjutnya kita akan lihat ke K. K ini kan sebelumnya selalu hydrostatic stiffness ya, antara kalau shift itu AWP ingat water plane area ya. Kalau dia pitch tergantung dari GM ya. Tapi udah ada waktu kemarin ujian pengantar momen apapun yang merestore itu disebut K ya. Apa bisa ngomong gaya apapun yang merestore mengembalikan ke posisi semula. Contohnya apa? Contohnya kemarin pendulum ya. Kita punya wire vertical wire gitu ya. Terus dia digerakin gitu, dia akan merestore gitu ya. Kan gitu. Ketika saya gini ini ketarik nih, saya mau restore. Jadi bukan restore, tapi dia akan ada moving atau station. Contohnya berapa kalau hydrostatic arahnya selalu kemana? Gaya hidrostatik ke segala arah gaya hidrostatik ya. Oke. Tapi kiri sama kanan selalu sama, cancel. Atas sama bawah beda, jadi selalu dia vertikal ya. Resultan gaya ini selalu vertikal. Jadi semua di biofilm yang ada perubahan vertikalnya, nah, coba semua di biofilm kita punya semua di biofilm yang ada perubahan vertikalnya itu akan dipengaruhi oleh hydrostatic dapatnya dari kanan dan kiri. Di biofilm apa saja itu? Ya, oh, yang jauh yang akan ada. Kalau saya punya kayak gini, saya geser dia sini, tekanannya berubah nggak? Jadi sama kan? Ya. Jadi nggak ada yang menyebabkan disbalance gaya. Kalau ada disbalance gaya tidak sama, berarti akan ada resultan. Tidak ada. Kalau saya tekan ke bawah, ada resultan. Saya balik lagi di atas, begitu kan? Itu yang menyebabkan nanti hydrostatic. Jadi apa? Yo, atau pressure yang menyebabkan balik lagi. Gaya luar kan yang nyebabin gaya jauh malah ya, kedorong. Dia mau balik lagi kira-kira? Apa? Move, station keeping. Bisa juga dia pakai baling-baling. Yang fungsi dari perpindahan. Kalau dia perpindahannya segini nanti baling-baling kalah.
system. Kedua itu intinya adalah station keeping system. Oke? Nah, dia yang ingin mengembalikan lagi. Beda lagi dengan sea keeping system. Ada lagi sea keeping. Kalau sea keeping kalian berada di kapal ya. Kalau station keeping kalian ditaruh stationnya di situ, dia harus balik lagi ke posisi semula. Kalau sea keeping ditaruh rutenya di situ, dia harus selalu mengikuti rute. Nanti kedorong ke sana, harus balik lagi gitu. Ya, itu sea keeping. Oke. Kelas depan kita akan lihat ini. Yang kelas ini kita akan lihat aplikasi bagaimana kita menghitung ini dan ini kalau di kelas ini. Ya. Kalau di TA, di mungkin yang bukan kelas analitik ya kelas desain, kalian pakai software. Cara menghitung added mass dan radiation damping atau potential damping. Pakai software seperti WAMIT, apalagi Aqua, Orca Wave, apalagi Emo, Moses, ya, begitu. Oke. Nah, kalau di kelas ini kan harus disederhanakan, dan ada penjelasan-penjelasan lain yang bisa juga diaplikasikan di luar kelas ini. Ya. Nah, ini contohnya, kalau restraint in wave, struktur kita besar. Nah, ini ada syaratnya apa? Yang menyebabkan difraksi apa? Kalau strukturnya apa? Dia baru ada difraksi. Kapan kita harus mempertimbangkan? Apa? Oh, masih video. Apa? Casey number lebih ke apa tuh? Per day casey number. Per day itu casey number. Belum apa? Per day kan ada disebut. Gak ada hubungan sama per day. Kalau per day casey number. Casey number itu hubungannya antara perbandingan antara gaya inersia dengan gaya drag. Pada apa tuh? Mori. Ya. D per lambda. Perbandingan antara struktur, ya, karakteristik length dari struktur dengan panjang gelombang. Lalu saya contohkan apa? Pasang surut gitu ya. Kalau menurut kapal laut, kapal nelayan, pasang surut itu seperti arus, nggak kayak gelombang kan? Tidak merubah pasang surut ya kan? Nggak mantulin, tidak membelokkan pasang surut dan lain-lain. Ya. Tapi kalau tiba-tiba saya taruh Pulau Australia gitu, di tengah Laut Jawa, misalkan, merubah pola pasang surut di Laut Jawa nggak? Ya, karena dia ada difraksi, ada pemantulan, ada belokan dan lain-lain. Ya. Jadi bergantung pada diameter per panjang. Oke, kita pakai diffraction boundary value problem. Ada penambahan boundary condition, ingat? Ya, di mana kecepatan tepat pada surface area dari bendanya harus sama dengan kecepatan bendanya. Normal ya, kecepatan normal. Kecepatan fluida tepat pada surface-nya harus sama dengan kecepatan normal dari si struktur. Jadi kalau strukturnya diam, berarti nggak boleh ada, harus 0 kalau strukturnya diam. Kalau strukturnya gerak, harus sama dengan kecepatan gerak struktur. Ya, karena nggak boleh ada molekul-molekul air yang masuk ke. Jadi kita punya potensial incident wave potential atau kita sebut nanti peak 0 ya biasanya ya. Cut 0, oke, peak 0. Lalu ada scatter wave potential. Scatter itu yang dipantulkan. Ya, ini V ke 7 kita lihat. V ke 0-nya untuk incident, V ke 7-nya untuk scatter ya. Lalu radiation problem itu ada radiation boundary value problem. Nggak ada incident wave, cuma ada gerakan dari benda. Kita akan ada ya, yang mana ini adalah penjumlahan dari I1, I2, I3, I4, I5. Kan dia geraknya gini-gini. Nah, gitu kan? Bisa gini-gini kan? Gerak strukturnya ya. Setiap mode menyebabkan gelombang tertentu. Gini nanti nyebabin gelombang, gini nyebabin gelombang, gini nyebabin gelombang, dan seterusnya ya. Nah, kalau gerakannya gini tinggal dijumlahkan semua mode tadi. Jadi V1 sampai penjumlahan V1 sampai V4. Oke. Nah, kalau ini ditambah ini jadi motion in wave. Jadi kita analisanya terpisah dulu, terus kita gabungkan karena kita linear kan, ya.
Sama kayak kalau kita punya kalau kita mau tahu flow around cylinder gitu kan, kayak di hidrodinamika ya. Kalau pengen cari potensial velocity dari flow around cylinder kayak gini, ya kan? Saya punya unit flow, saya tambahkan dengan doblet ya, doblet. Nah gitu ya, tambahkan dengan ini tambahan ini jadinya, nah ini mirip. Ini bendanya diam, ada struktur, terpantul gelombangnya segala macam. Ditambah dengan bendanya gerak, nggak ada gelombang. Jadi totalnya adalah motion ini. Oke, dynamic pressure bisa dipisah antara insiden dengan scattered wave. Lalu kita hitung gayanya. Kayak yang kemarin ada cancellation frekuensi, ingat? Ya, ini ya. Radiation boundary value problem juga sama, bisa kita integralkan. Kalau diintegralkan kita dapat gaya. Dari gaya ini, gayanya kita dapat added mass dan damping. Dari gaya ini kita dapat gaya luar. Oke. Jadi asumsinya ketika kita menghitung gaya luar, bendanya itu diam, nggak gerak. Ketika kita menghitung gaya luar, ya. Tapi ketika kita menghitung damping dan added mass, kita asumsikan bendanya. Nah ini yang kemarin ya. Oke. Jadi saya punya potential velocity dari incident wave, potential velocity dari scatter, potential velocity dari radiation. Nah, radiationnya kan penjumlahan ya. Ada 6 degree of freedom yang tadi saya bilang. 1 sampai 6. 0 itu incident, 7 itu scatter. Nah, contoh misalnya HIF saja, benar-benar yang lainnya di restrict. Jadi ini sisa 3. Ya. Nah, jadi kita punya ini rho GZ. Ya, kita pakai sigma F arah HIF. Ya, kita mau tahu gaya arah HIF motion aja, berarti kita pakai sigma F arah rho GZ tapi dot P. Nah, I-nya total ini, maka kita punya dV/dt dari incident wave, dV/dt dari scatter, dan dari radiation. Nah, kalau kita hitung hydrodynamic force-nya, maka kita dapat seperti ini. Diintegralkan ya. Ini pakai apa namanya? Metode apa? Pressure area method. Ya. Dari sini, ya kita dapat yang ini. W plus F min W plus FB plus F restoring. Oke, ini nanti yang AWP itu. Rho G kali AWP F. Yang ini sama coret-coret. Kalau dia mengaku 45. Kalau dia kayak yang di tugas, kayak yang di ujian, kan ditarik ke bawah. Dia tidak mengapung sempurna ya, intinya nggak bisa dicoret. Nggak bisa. Harus plus T nanti. Tambah tension tali. Oke? Dari tension tali nanti dapat restoringnya juga. F0, F7, F3. F0-nya itu dari sini. F7-nya dari sini. Yang merah dapat added mass dan nah yang restoring itu dapatnya dari sini. Apa? Hydrostatic pressure. Makanya disebut hydrostatic stiffness. Jadi kalau kalian pakai workout class gitu, ada tulisannya hydrostatic stiffness. Maksudnya adalah ini. Stiffness yang didapatkan dari hydrostatic pressure atau hydrostatic force. Kalau kita rearrange, kita akan punya persamaan. Kalau ada drag gimana? Nah, kalau ada drag kita tambahin aja ke C. B. Kalau ada murid gimana? Kita tambahin aja. Oke. Nah, untuk 2 dimensi, ya, dan frekuensinya ini kayaknya ada mass coefficient untuk infinite atau zero. Ini untuk zero frequency kayaknya. Itu coba saya cek ya. Karena kan seperti saya sampaikan kan, sebenarnya dia frekuensi dependent. Ya, tergantung frekuensinya kan. Tapi dia kalau saya nggak salah ini
antara dia frekuensinya tuh 0 atau frekuensinya tadi enggak. Jadi dia konstan. Bukan lagi fungsi dari omega. Kebayang ya? Bingung? Bingung. Kemarin saya tunjukkan ada mes, grafiknya kan jadi salah satunya misalkan ya, misalkan ada grafiknya gini, ada mes, ini A33 misalkan, ini omega kan, harusnya beda omega, beda getaran, dia beda ada mes, ya nggak? Tapi ini konstan kan, ini tuh ada kemungkinan, saya lupa nanti ya, ini lama-lama kan dia konstan nih, ya, kalau omeganya udah panjang, dan kalau omeganya 0 juga dia konstan di sini. Kalau omega 0 itu artinya apa? Geraknya kayak gitu aja, lambat dan kayak gitu ya, ya kan? Kalau omeganya ini panjang dia kayak impuls, dikasih impuls gitu, ya. Ya. Jadi kalau ini sama di sana ketika terhingga, ya, itu biasanya konstan. Jadi omega menuju terhingga dan omega menuju 0 itu biasanya konstan. Nah ini lihat, ini untuk dua dimensi. Hati-hati dengan ini, ya. X2 arahnya ke atas. Jadi bayanginnya gini, kalau bendanya dia, ya, nih kan ada M22. Kalau kita kan search ya, ya, tapi di grafik ini, ya, 2 itu arahnya ke atas. Bayang? Bayang ya? 1 itu arahnya ke kiri kanan, ini. Kan dua dimensi ya. 6 itu arahnya. Coba lihat dulu. Yang satu-satu, yang dua-dua kan. Ya kan cuma dua dimensi ya. Cuma ada satu pilihan putaran. Enggak. Kan dua dimensi. Kalau dua dimensi kan opsi putaran kita cuma satu, nggak ada tiga. Translasinya pilihannya ada dua. Tapi kalau putaran kan cuma satu gitu. Kalau dua dimensi ya. Oke, ini ya. Sudah paham? Oke. Ini dari, nah, ini untuk deeply submerged body. Kenapa harus disebut deeply submerged? Karena saya bilang added mass dan damping juga dipengaruhi oleh apa? Boundary. Kalau dia tidak deeply submerged, dia di dekat boundary, dia akan menyebabkan gelombang kan? Ada tambahan lagi nanti, berubah. Ya. Jadi semakin dia dalam, semakin jauh dari ini nanti semakin berubah ya. Sebenarnya sudah saya tunjukkan di kelas sebelumnya. Nah, ya. Ingat nggak kemarin saya tunjukin ini? Dia kan ada boundary di atas. Ya, semakin besar ini tuh H per R. Berarti semakin besar H-nya semakin apa? Semakin besar H per R-nya itu semakin apa? Semakin jauh atau semakin dekat dengan batas? Semakin jauh dengan batas. Batas itu kan ada banyak ya. Ada free surface itu batas ya kan? Dasar juga batas kan? Berarti kalau dia dekat dengan batas, dia sangat dipengaruhi oleh jaraknya terhadap batas. Tapi kalau dia udah jauh dari batas, dipengaruhi lagi nggak? Tidak. Ya? Pengaruhnya itu diminish, hilang. Pengaruh batas terhadap itu hilang. Jadi kalau dia di kayak apa namanya ya, submarine misalnya. Waktu dia di bawah air, dia mau goyang kayak apa, tidak mempengaruhi free surface kan? Tapi dia mempengaruhi, tetap mempengaruhi partikel fluida di sekitarnya, ya kan? Molekul-molekul fluidanya tetap harus dia percepat. Tapi dia tidak mempercepat molekul fluida yang di permukaan. Nanti
Tapi waktu dia mau naik, berarti kita A-nya semakin kecil. Semakin tinggi nanti edit masnya. Coba ya. Sini kan dia gini-gini, ini nggak ikut nih, diam. Tapi makin di atas, nanti makin menggerakkan si surface-nya ya. Jadi yang tadi itu untuk deeply submerged ya. Yang tadi saya tunjukkan. Dan yang ini itu koefisien untuk deeply submerged body body. Ya, ini kan nanti air. Ya. Misalnya sebenarnya kan dua atau yes. Kalau dua dimensi ya. Dan ingat omeganya itu tadi antara hingga atau 0. Ya. Karena idealnya fungsi dari omega seperti ini. Nah, ya nih. Lihat. Ya. Ini kan fungsi dari omega nih. Ini kan omega nih, x-nya. Dia berubah kan? Tapi di 0, nah ini ada finite ya. Jadi konstan. Ya. Atau theta hingga. Nah, kayak ini kan. Ketika omeganya menuju 0, dia di sini. Ketika hanya itu. Ini untuk menghitung A-nya betul. Jadi M di sini hati-hati ya. Meskipun tulisannya di sini M, ini adalah added mass. Ya, harus ditambah lagi sama si M benda ini. Baik. Ini baru added mass ya. C apa nih? Radiation, C drag gitu ya. Tak besarkan, tak miring. Yang itu baru yang itu. Kalau kalian mau buat equation of motion harus ditambah lagi sama massa dari strukturnya itu sendiri. Ya, bayang? Oke, bergantung pada degree of freedom yang ditinjau ya. Kalau dua dimensi, ini kan dua dimensi. Ya? Kayak contoh, ini 2A, ini sama-sama 2A ya. Karena dia simetris, maka degree of freedom sana sama degree of freedom sini pasti sama elemen. Kalau fix dia, kalau roll dia tidak 0,75. Gitu ya. Kalau ini, ya, kalau dia naik turun, ini kan ada plat nih, ya, ini ada platnya gini. Kalau dia naik turun dia sama kayak gini. Pi rho A kuadrat. Naik turun tuh 2 ya, x2. Pi rho A kuadrat. Tapi karena ada platnya tadi, maka ketika dia gitu-gitu akan lebih berat, ya kan? Ya kan? Maka ditambah b kuadrat min a kuadrat bagi b kuadrat. Beda kalau gitu. Ya. Oke. Ini lagi. Ingat ini untuk deeply submerged ya. Kenapa beda? Ini contohnya ini beda. Coba lihat yang ini. Nih ya. Ini sama yang ini. Kayak limited depth tadi ya, jangan limited depth. Floating rectangular box, ini yang box. Lihat ini sama ini. Ini surface-nya nggak kelihatan ya, ya kan? Ya, kebayang? Surface-nya nggak ada ya. Let's say saya mau pakai ini A, itu kan A itu 2A ya. Mode of motion-nya yang naik turun, yang ini ya, naik turun ya. Oke.
pakai naik turun, ini kan kiri kanan. Saya pakai naik turun. Misalkan A-nya sama dengan 1. Saya A-nya 1, ini 2. Oke, jadi yang 1 itu jadi saya mau yang 1 bentuknya kayak gini. Kalau yang hanya shortcut-nya aja ya. Ini A, ini 2A. Yang satu lagi jauh di bawah. Ini A, ini 2A. Baik. Nah, ini 2B. Seperti strip. Setiap strip ini kita bisa anggap sebagai 2 dimensi. Nanti kita jumlahkan. Baik. Ini ada 2 dimensi dikali dengan lebarnya. 2 dimensi dikali dengan lebarnya. Karena sebenarnya berubah tuh. Kita nggak bisa cuma pakai yang tengah tuh, edit mesh-nya kan? Karena beda jauh edit mesh di tengah sama edit mesh di sini beda jauh. Ya. Kita nggak bisa dikali sama lebar. Baik. Tadi kan satuannya akuadat. Akuadat kan baru meter persegi ya. Kenapa sih? Ya, mati lagi. Oh, mati. Hah? Akuadat kan meter persegi ya. Harus meter kubik. Rho dikali V kan harus gitu kan? Ya. Maka harus kita kali dengan panjang. Kalau ini, kalau 2 dimensi ini, nah lihat. Rho itu apa? Kilogram per meter kubik. Dikali meter kuadrat. Ya kan? Berarti apa satuannya? Kilogram per meter. Per meternya itu apa? Per satuan panjang. Ya kan? Berarti harus kita kalikan dengan panjang. Tapi gimana kalau kayak kapal? Sepanjang itu, A-nya berubah-ubah kan? Radiusnya itu yang berubah-ubah. Kita pakai yang namanya strip teori. Seperti ini. Jadi sepanjang ini kita anggap konstan.
Panjang ini kita anggap konstan, dan seterusnya. Ya. Syaratnya kita mau pakai ini. Syaratnya variasi arah memanjang do dx, ya. Variasi arah memanjang kan ini, perubahan apapun ya, perubahan konfigurasi itu kan ini. Ya, perubahan arah x itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan perubahan arah z dan perubahan arah y. Kayak kapal gitu. Punya jelas-jelas ada satu yang panjang. Kalau saya maisap gimana, bisa nggak? Nggak bisa dia. Dia simetris kan, x sama y kan? Berarti perubahan arah x sama perubahan arah y sama. Nggak kayak gini berarti kan? Ya. Kalau pesawat terbang gimana? Bisa. Submarine gimana? Bisa. Ya. Kapal? Bisa. Beberapa kapal. Ya. Nah, ini sangat populer di ship building biasanya ya. Strip teori ya. Di ship design lah. Oke, jadi edit mesh-nya. Ship or submarine can be modeled as a slender body. Itu slender? Apa tuh? Ramping. Ya kan, definisi ramping itu sebenarnya matematisnya itu tuh. Dia perubahan arah ininya jauh lebih kecil dibanding arah yang satunya lagi. Oke, 3D edit mesh coefficient bisa di-compute by summing or integrating the edit mesh coefficient of the 2D cross-sectional slices along the body. Nah, seperti ini ya. Kan panjang, kita slice. Oke, ini berubah lagi, hati-hati ya. Ini sekarang ini sudah sama, ini heave. 3 heave ya, 2 sway. Gitu. 4 roll. Nah, ini udah sama kayak yang convention kita. Nah, cara menghitungnya, nih. Ini kenapa 6 kali 6? 6 DOF. Maksudnya apa? Kalau saya punya 24. Nah, kemarin kan ada dibahas. Edit mesh 2,4 itu apa? Row, kolom kan? 2,4 itu apa maksudnya? Apa? Balik ya. Gaya yang dirasakan oleh si struktur arah 4. Ya kan? Jadi lupa sih. Ini kan gini ya. Terus dia kalikan sama X berdot. Nah, ini kali A. Oke. Kan 2,4 ya. Gaya arah 2 yang dirasakan oleh struktur akibat pergerakan arah 4. Tapi intinya itu. Kebayang ya? Biasanya 24 sama 42 dia simetris biasanya. Makanya ini nggak ditulis lagi. Biasanya simetris. Ya, kebayang nggak? Pergerakan arah. Berarti kalau 24 itu tadi ya. Gaya arah 2 yang dirasakan struktur akibat pergerakan arah 4. Kalau 42 di sini, mana 42? 4,2 di sini ya. Ini simetris nih, makanya nggak ditulis lagi nih. Ini sama itu simetris. 4,2 berarti gaya arah roll yang dirasakan oleh struktur akibat pergerakan arah surge. Oke. Kebayang nggak? Ya, jadi contoh kalau misalkan saya punya kayak gini. Bayangin ya. Duh, nggak kelihatan ya. Misalkan saya punya balok lah gini ya. Terus saya kasih penumpu kayak gini. Di sini nih. Jadi dia muter rollnya itu di sini. Ya. Ben? Dia titik tumpuan putarannya di sini. Kayak di ujian dan di tugas kan saya kasih tumpuan putarannya ada di mana ya? Di sini. Terus saya naik turunin. Ya. Misalkan gayanya seragam. Saya naik turunin gitu ya. Misalkan dia jadi menyebabkan gaya hidrodinamika arah gini. Nah, gitu kan kalau saya turunin gitu ya, saya naikin ya. Arah gerakannya gimana padahal? Heave. Ya kan?
Tapi dia menyebabkan momen. Karena yang ini F1, yang ini F2. F2 sama F1 besar mana? F2. Kalau dia tidak seimbang akan ada momen. Ya. Jadi biasanya kalau tidak simetris ini akan muncul. Coupling, ya. Itu istilah coupling. Jadi gerakan arah yang satu menyebabkan gaya di arah lainnya. Ya. Yang ini dia bukan coupling nih, 22, 33, 44 itu mah jelas. Kalau saya naik turunin pasti akan ada gaya arah Z gitu ya. Kalau saya kiri kananin pasti akan ada gaya arah X gitu. Itu mah jelas ya. Tapi kalau yang coupling kayak tadi. Oke. Nah, ini lihat. Kalau ini jelas ya. A22 ini adalah yang dua dimensinya, ya. A33 yang dua dimensinya. A44 juga yang dua dimensinya. Kalau kayak tadi tuh, kalau yang di Newman tuh dia M22, M11 tadi, M66. Nah, itu yang dua dimensinya, yang ini, yang kecil. Ya. Kalau dia bukan fungsi dari X, maka integral ini kan bisa keluar. Misal, kayak tadi lingkaran, ini apa? Misalkan saya punya ke sana ya. Ya, misalkan ini saya L, gitu ya. Ini arah X, misalkan. Oke? Ini M. Ya. Tadi itu M22-nya berapa? Ada yang ingat? Rho, pi, rho, A, kuadrat. Ya? Ya? Ini M22. Kalau di sini, itu adalah A22 atau A33 ya. Kalau di sini ya. Masukin kayak tadi. M22 dikali dengan dx. Batasnya dari mana sampai mana? Ini HIF. Saya gerakin naik turun. Batasnya dari mana ke mana? 0 sampai L. M22-nya fungsi dari X bukan? Coba lihat. Berubah nggak? Berubah nggak dia? A-nya, P-nya berubah terhadap X nggak? Jelas nggak. Rho berubah terhadap X nggak? Nggak. A-nya berubah nggak terhadap X? Bisa berubah nggak? Bisa aja. Kalau saya tiba-tiba punya di sini membesar gitu lingkarannya kan? Berubah terhadap X, betul? Oke. Ini dulu. Ini nggak berubah terhadap X. Berarti bisa saya keluarin nggak? Bisa. Berarti Pi, Rho, A kuadrat, integral dx dari 0 sampai L. Berapa hasilnya? Tinggal kali L. Pi, Rho. Kalau A-nya bukan fungsi dari X. Paham? Kalau A-nya fungsi dari X, saya bisa buat kan? Parabola gitu ya. Misalkan A-nya adalah A sama dengan X kuadrat gitu. Misalkan. Gini bentuknya gitu ya. Jadi gini kan bentuknya kan? Nah, gitu bentuknya. Ya kan? A sama dengan X kuadrat gitu. Bentuknya gini deh. Tetap bisa nyari nggak? Tetap. Tinggal masukin aja kan? Nanti X kuadratnya jadi integral X kuadrat kan? Sepertiga X pangkat 3. Ya kan? X kuadrat di integral sepertiga X pangkat 3. Batasnya 0 sampai L tetap. Ya? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, itu tadi saya baru bicara tentang apa nih? Search. Sway. Kalau di sini kan ya. Ini search ke sana tuh. Ya. 3, HIF sama Rho. Gimana kalau pitch? Kalau dia gini gimana? Nah, tinggal pitch itu kan momen. Ya. Momen adalah lengan dikali dengan gaya. Tinggal saya kali dengan mana tadi? Nih. Ya. Ini ada momen dikali dengan gaya, dikali lagi dengan theta. Kalau kalian ingat di... Nah, sekarang gini ya. Untuk yang pitch ya. Ini mirip sekali dengan yang ada di tugas ataupun ini yang
ada tiang, terus kena drag, dia gini-gini. Ya. Untuk nyari U relatifnya, U relatif di sini, kalian harus cari translasi kan, fungsi dari theta. Ini sama. Karena yang kita ketahui adalah, mana sih penghapus? Oh, karena yang kita ketahui adalah added mass untuk translasi arah yaw, translasi arah Hif, dan rotasi arah roll. Tapi kita nggak punya yang pitch gini kan? Tapi pitch ini menyebabkan, lihat, translasi arah Hif, ya nggak? Ya? Kalau saya potong ini saya, itu cuman gerakan naik, turun. Saya potong lagi di sini, ini cuman gerakan naik, turun. Gerakan naik, turun. Tapi semakin ke kanan, gerakan naik turunnya semakin besar. Bergantung pada jarak pada tumpuan. Ya. Jadi kalau saya mau pitch di sini, misalkan tumpuannya ada di sini ya. Tumpuannya di sini. Ini ada lingkaran-lingkaran gini. Ini menunjukkan dia tabung gitu ya. Kayak tabung. Pitch kan ke arah sana. Muter gitu ya. Di sini dia naik, turun. Di sini dia naik, turun. Di sini dia naik, turun, dan seterusnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah, kalau ini theta, ini adalah Z, atau X3, saya sebut. Ya, hubungan antara theta dan X3 adalah, ini X kan? Ya. Tan theta sama dengan X3 per X. Ya. Maka X3 adalah X tan theta. Kalau tetanya kecil, mendekati X theta. Ini adalah X3. Karena tadi kita taruhnya di momen, ini kan momen. Ya. Kalau momen itu adalah gaya dikali lengan. Berarti kalau kita dapat gaya added mass di sini, momennya gimana? Kita kali dengan lengan. Makanya ada X dikali dengan M33 kali dengan X kali kali dengan X kali X theta, tan theta. Ini dx ya. Ntar. Ini harusnya X3 depan per dekat. Ya bener nih. Oh, tetanya ya, bener. Karena waktu kita nanti membentuk persamaan gerak ya. Ini jadinya nanti M55 plus I, ya kan? Theta double dot. Ya. Ini theta, ini X3 double dot, jadinya ini theta double dot. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini akan ada theta double dot. Maka kita akan punya X kuadrat M33 theta double dot. Ini adalah si added mass arah pitch. Makanya muncul X kuadrat dan muncul makanya muncul A33 dan muncul X kuadrat. Sama persis dengan kalau kita yaw. Kalau tadi kan pitch gini. Naik turun kan? Kalau yaw dia kiri kanan, kayak sway. Dikalikan juga dengan lengan. Makanya muncul X kuadrat lagi, tapi ininya A22. Nah, itu adalah strip teori. Jadi dengan cuma tahu dua dimensinya, kita cuma tahu dua dimensi, ya, bukan 3 dimensi, 2 dimensi di 3 degree of freedom. Cuma 3 degree of freedom kan? Sway, shift, sama roll. Kita bisa tahu sisanya. Bisa tahu arah, search-nya 0 sih. Nggak ada ya. Kayak tinggal dibalik aja nanti. Search-nya 0. Tapi kita bisa tahu ini. Bisa tahu ini. Search-nya 0 karena dia slender. Ya, dia kan anggapannya tipis, langsing kan. Jadi added mass yang arah sana tuh jauh banget lebih besar dibandingkan yang arah sini. Kalau dicari bisa nggak? Bisa. Tetap bisa ya.
Tapi nanti dua dimensinya bermasalah. Karena kan asumsi kita harus yang arah dx harus jauh lebih besar dibandingkan dengan arah, jauh lebih kecil dibanding arah dz dan dy. Kalau kita mau pakai strip teori lagi yang arah dx, kita kan berarti harus potongnya yang sini. Bukan gini, kebayang nggak? Kita harus potongnya sini kan? Bermasalah kan jadinya kan? Karena perubahan arah sininya tuh gede. Kan lingkaran. Kalau kita potong-potong lingkaran kan besar kan? Dibanding kalau kita potong gini. Oke. Nah nih, kalau kita potong gini kan kecil perubahannya ya. Kalau kita potongnya gini, perubahannya besar untuk tiap potongan. Oke, prakteknya gimana akan saya tunjukkan di sini. Ada pertanyaan dulu? Minus karena arahnya itu berlawanan positifnya. Itu 35 kan? Ya. Arah positifnya berlawanan soalnya. Nah, lihat. Kalau yang 35, X-nya cuma 1, nggak kuadrat. Ya. Soalnya gerakan arah shift menyebabkan momen. Makanya dia cuma muncul 1 kali. Momennya kan yang satu kan tadi dari shift ke pitch ya, gerakan shift ke pitch muncul X. Atau pitch ke shift muncul X kan. Lalu dari gaya ke momen muncul X lagi kan. Makanya X kuadrat. Karena 5, 5. Gerakan arah pitch menyebabkan momen. Kalau ini 35, gerakannya shift, translasi, nggak ada X-nya kan? Menyebabkan momen, muncul X. 53 kebalikannya. Ya, gerakannya dari pitch ke shift menyebabkan X muncul. Tapi gayanya tidak diubah ke momen. Jadi X-nya tetap cuman sekali. Jadi kalau yang coupling 35 dia X-nya cuma sekali nih. Ini coupling kan? 26 X-nya cuma sekali. Ya, 46 X-nya cuma sekali. Tapi kalau yang 66, 55 X-nya kuadrat. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini sekarang kita misalkan punya submarine. Ya. Submarine-nya dia ada fin-nya gitu ya. Ada siripnya di sampingnya. Stabilizer. Terus dia ada hatch-nya itu di atas. Bentuknya lingkaran. Tabung dia ke atas. Terus ada badannya gitu ya. Kita anggap dia sebagai tabung. Dengan konstan diameter. Biasanya konstan nggak? Nggak ya biasanya ya. Kayak torpedo gitu biasanya ya. Nah, ini dimensi-dimensinya. Coba dipelajari dulu. Ini dimensinya ya. Oke. Sekarang saya mau hitung added mass arah shift dari keseluruhan struktur saya. Oke, added mass arah shift. Coba dicatat dulu ini. Keluarin kertas, ini catat. Yang nggak bawa kertas, pinjam temennya. Oke, ini arah shift.
Kita tampak samping, tampak atas, dan tampak depan ya. Sudah? Oke. Sekarang gunakan, hanya menggunakan ini. Ya, hanya menggunakan ini. Hitung added mass arah HIF. Ya, gambarin juga potongannya kayak apa ya, harus kalian potong. Oke, cuman menggunakan ini nih, semua ini. Untuk keseluruhan struktur ya. Ini boleh difoto atau apapun nih, biar gampang. Saya mau balik ke sini nanti. Ini anggapnya saya asumsikan jauh dari permukaan laut ya. Sorry. Oke. Nah, hitung added mass untuk keseluruhan struktur ini. HIF.
Ya. Kenapa? Yang mana? Persegi panjang yang mana nih? Yang mana? Coba sini. Tunjuk. Kalau misalkan pakai penampangnya ini kan, misalkan saya pakai yang X sama Z kan. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Bukan Pak, yang wing-nya. Nah, coba gimana tuh? Ada kok. Pakai yang sebelumnya itu. Banyak. Ada kok. Ada yang tidak ada, tapi bukan itu. Yang wing ada. Ingat ya, yang di sini ini local koordinat ya. Mau kalian bendanya ke arah Y, mau kalian bendanya ke arah X, persamaannya sama. Tinggal ubah aja X dan Y-nya. Kebayang nggak? Kalau saya punya slender, kalau ini saya ganti dx, objek kecilnya dy, tapi dy-nya sekarang di sini, dx-nya di sebelah kanan, bisa nggak? Sama kan? Yang ngebedain ya integralnya nanti beda. Integralnya kan sebelumnya kan terhadap dx, ya kan? Nanti terhadap dy, ininya y kuadrat, contohnya gitu. Gimana tadi Mario, sorry? Kepotong? Yang wing itu kan persegi panjang. Enggak. Coba lihat. Coba lihat, wingnya persegi apa aja nggak? Iya, ini kan tapak depan. Coba lihat. Oke. Gimana, Mario? Udah tahu caranya? Oke, pertama harus dibagi jadi berapa bagian ini? 3 tuh apa aja? Wing, terus? Badannya? Kepalanya? Apa tuh? Hatch ya? Oke. Nah, maju. Sini. Tadi apa aja? Badan, wing, sama kepalanya ya. Nah, kamu mau ngerjain yang apa? Badan. Oke, sekarang kamu tunjuk siapa yang ngerjain hatch-nya dan siapa yang ngerjain satu orang ya, satu orangnya sama, ngerjain hatch dan wing-nya. Tunjuk orang. Yang paling kamu nggak suka aja sih. Nggak. Siapapun. Ya udah, ayo depan, maju, Mario. Kerjain di depan aja nggak apa-apa sini. Kenapa? Ya udah. Yang ada dulu kerjain. Oke, Maria tunjuk siapa yang disuruh ngerjain pitch. Memang nggak ditanya, tapi sekarang saya mau nanya. Nah, Steven. Kerjain pitch, Steven. Kamu pitch untuk mau lambung atau wings? Lambung, wings, atau hatch? Lambung. Kamu tunjuk siapa yang harus ngerjain wings? Jojo, Pak. Hah? Jojo. Siapa yang ngerjain hatch? Enggak, Jojo. Jojo tunjuk yang ngerjain hatch sih untuk pitch.
Bagi dong. Itu ada berapa tuh berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 6. Digarisin tuh, bagi 6. Yang HIF bareng deh, yang HIF bareng. Waktunya 10 menit ya, paling lama. Yang nggak selesai push up? Nggak. Bercanda. Pak, saya masih kurang kelihatan yang LX, Pak. Ini 1/6 atau 1/6. Oh, 1/6. Bingung apa, Steven? Pitch-nya? Kenapa 0? Yang badan? Itu pitch bukan? Coba lihat. Salah kamu pengertiannya kalau seperti itu. Baru aja tadi dijelasin gimana pitch itu dia jadi apa? Kalau di sebelah sini kan kita potong-potong. Kamu badan kan? Kan dipotong-potong kan? Ya. Di situ kan dia gini-gini. Jadi apa tuh? Kamu potong ujungnya misalkan. Terus dia pitching kan? Dia gerakannya jadi apa di ujungnya? Ya, berarti ada nggak? Yang tadi yang di X kuadrat segala macam ya kan? Lihat matriksnya. Ada nggak? Nah, yang 0 itu apa? Yang 0 itu apa kalau kayak gitu? Rollnya yang 0. Iya kan? Harus tulis integral lah, nggak boleh kayak gitu. Kata. Biar paham bedanya apa. Yang ini juga ya, yang pitch juga ya, harus tulis integralnya. Karena saya ingin menunjukkan bedanya tuh apa. Antara yang Mario saja dengan yang Fata itu udah beda integralnya. Ini matriks pitch karena pitch atau itu? Coba. Ingat, itu lokal koordinat loh. Yang tadi itu yang saya bilang. Itu lokal koordinat. X-nya itu X di lokal koordinat. Jadi kalau misalkan kamu badan kan arahnya ke sana. Kalau wings kan ke sini. Iya kan? Kalau yang badan emang ke X. Kalau yang wings kemana? Nah, pitch-nya itu kemana berarti? Ini kan kayak gini nih. Nah, kalau pitch buat si badan, buat si wings-nya itu apa? Roll. Ya, hati-hati. Yang tadi itu lokal koordinat ya. Kenapa? Ini kan maksudnya kan kalau dalam pembuatan integralnya itu kan bakal di lokal ya. Ya. Berarti di globalnya itu apakah kita perlu konversi globalnya itu sudah ada di kamu? Kalau kamu konsisten udah nggak usah. Kan X sama Y-nya tetap kamu ke globalin nanti. Kamu bisa di lokal kamu tulis tetap X.
Bisa juga dari awal kamu jadi Y gitu. Kalau udah diintegralin udah Y tulisannya ya itu udah global. Ya, sama kan? Iya. Salah itu batasnya, Tata. Lihat nolnya di mana? Lima menit lagi. Ya, bingung kenapa? Kan kalau yang punya saya kan yang M44 ini Pak, benar kan Pak jadinya? 4 tuh apa? 4 kan roll. 4 kan roll di local coordinate. Kamu iya kan? Ya saya, Apa coba? Tadi mintanya apa? ya saya yang Pitch. pitch-nya. Ya, pitch apa? Oh 5 ya? Oh iya, salah Pak. Ini saya harus kasih di sini soalnya banyak banget anak yang salah waktu ujian ya. Jadi biar ingat terus. Oke, bagus Tata. Ini kenapa masih belum nih yang satu lagi? Kenapa bingungnya? Nah, bayangin pakai fisika ya, bayangin pakai fisik. Oke? Kamu taruh bulat gini kan? Taruh tangan kamu gini, ya. Ya. Terus dia pitch. Ya kan? Berarti dia kayak apa tuh? Kamu lihat dari atas dia kayak apa? Lingkaran yang heaving atau stress sama aja kan? Oh iya. Tapi ada fungsi dari theta. Kayak yang tadi. Ya. Gimana Mario? Udah? Oke, duduk. Ininya gimana hatch-nya? Hatch-nya gimana? Apa? Tapi kan tetap ada air yang dipercepat di situ. Ya, duduk. Nggak apa-apa. Oke, coba lihat semua di sini. Yang lain? Nggak, Steven kerjain. Selesai. Ya, ini 2 kali apa nih? Batasnya apa sampai apa nih? Kurang tepat ya? Harusnya apa batasnya? Salah nih. Enggak, bukan. Lihat. RW sampai RW plus LW ditambah min RW. Iya. Kebayang nggak? Ini startnya, ini kan R. Ya. RV kan? R vessel kan? Sampai RV plus LW. Ya. Kamu pakai apa? Piro. Salah. Ya. Kamu gimana ngerjainnya? Kurang tepat juga. Lihat bentuknya apa tuh? 2A sama 2B kan? Elips. Ya kan? Ini kamu kenapa pakai lingkaran?
Hah? Dan sayapnya nggak gini motongnya ya. Ini salah nih motongnya nih. Oke, dan ini bukan DX, ini salah juga nih. Harusnya DY, ya. Oke, pertama ini harusnya DY. Oke, udah duduk. Oke, duduk. Oke, lihat ya. Ini masih keliru. Oke, pertama batasnya salah. Batasnya harusnya dari RV sampai RV plus LW. Momennya beda loh, hati-hati. Ya. Karena kalau dia sini sama dia di sini kan beda momennya. Lengan momennya lebih besar kan? Nah, saya RV sampai RV plus LW. Oke, semua duduk dulu biar dengar penjelasannya. Oke. Kesalahan pertama. Oke, kita lihat yang paling gampang dulu ya. Yang whole. Oke, yang whole. Dipotongnya benar, ya. Gitu ya. Tapi tadi ada kesalahan di awal batasnya dari 0 sampai L. Karena 0-nya di sini harusnya dari min L per 2 sampai L per 2. Oke. Pi rho A kuadrat di integral, lah ini langsung aja. Oke. A-nya adalah RV. Ya. A-nya jari-jarinya adalah si RV. Karena diameternya 2 RV. Oke. Bisa langsung pakai yang ini. Ya. Sekarang yang sayap. Yang sayap gimana? Dipotongnya nggak gini, ini salah. Ya. Lihat, Mario pakai DX. Mario pakai DX. DX itu kemana? Ini kan X. DX itu berarti dia potong sini kan? Salah nggak? Karena sayapnya gini dia. Ya. Kalau DX berarti dia potongnya nggak gini kan? Potongnya harusnya kemana? Karena perubahan arah memanjangnya harus lebih kecil daripada perubahan arah melebar. Berarti selalu diintegral terhadap arah panjang. Ya, berarti diintegralnya ke sini. Oke? Jadi ini harusnya D, Y. Jadi seolah-olah gambar ini kalian putar aja ke sana. Kebayang? Ya, gambar ini putar ke sana. Makanya saya bilang ini lokal koordinat. Bisa diputar-putar terserah kalian. Oke? Gini, terus dia tetap naik turun kan? Sayapnya kan? Jadi bisa langsung pakai yang ini, tapi DX-nya jadi D, Y. Batasnya dari RV sampai RV plus LW. Ya, batasnya. Batasnya dari RV sampai RV plus LW. Dikali dengan 2. Boleh dikali 2, boleh kalian juga satu lagi batasnya dari minus RV plus LW sampai minus RV. Nggak salah, tapi hasilnya sama. Paham sampai situ? Ya, pakai yang, bentar. Pakai yang lonjong, pakai yang ini. Bener ya tadi berarti ya? Udah bener ya? Udah bener ya? Tadi udah bener ya? Ini B ya? Coba, dia kan naik turun. Oh, naik turun harusnya pakai yang A. Iya kan? Kan yang B yang gini. X2 kan? Betul. Pakai yang A. Di sini? Oh, di sini beda ya A sama B-nya? Di soal beda ya? Oh, udah betul. Oke, Mario udah betul, yang ininya betul, tapi batasnya, ininya salah ya. Sama batasnya masih keliru. Oke? Kalau dia HIF, mau kalian geser-geser sama.
Jadi kalau batasnya pun salah, ya, karena cuma dikali panjang, ini kan cuma dikali panjang, nggak ada X kuadrat kan? Jadinya benar, nggak masalah. Kebetulan Mario. Tapi kalau misalkan pitch, kau bayangin kau punya sayap di sini sama sayap di sini, meskipun panjangnya sama, akan beda momennya kan? Semakin jauh dari titik pusat putar akan semakin besar momennya ya. Jadi hati-hati dengan batas. Kalau HIF kebetulan sama. Sekarang yang hatch gimana yang hatch? Nah, yang hatch kan dia gini ya. Dia kan ini kan. Berarti kalau mau kita potong kan harus potongnya gitu ya. Sedangkan kalau yang kita punya yang 2 dimensi nggak ada arah ke, kebayang nggak? Ini lingkaran, nggak ada yang arah sana kan? Nah itu memang jebakan. Jadi yang tabung itu khusus ya. Jadi kalau yang tabung dia khusus, dia langsung kalau yang arah itunya dia langsung pakai ini 2/3 pi c pangkat 3. Itu kalau tabung. Tabung dia ada HIF kayak gini, added mesin. Jadi nggak bisa pakai strip kayak tadi. Ya. Karena kan kalau strip tuh dia gini, gini atau gitu kan? Ini tutup tabungnya nih. Ya, gini atau gini. Kalau gini dia nggak ada. Kebayang? Kalau gini itu ini besarannya langsung, bukan integral, bukan apa nih. Ini dari integral juga sih, cuman ya. Oke. Nah, sekarang yang pitch. Ya. Pertama, pitch yang gampang dulu yang sayap. Oke. Yang sayap, pitch kan ke arah sini. Ya. Berarti kalau kita lihat arah sayap, mana tadi arah sayap? Ini seolah-olah seperti roll. Ya kan? Meskipun globalnya itu pitch, secara global dia pitch, tapi secara lokalnya dia seperti roll. Si sayapnya, kebayang nggak? Sayapnya gini-gini doang nih. Ya. Nah, kalau roll bisa langsung pakai M66. Bisa langsung pakai yang ini. Ini kan roll. Nih. Ya. Dikali dengan D. Nah, tapi ini bukan DX harus ya. D, Y. Oh, udah benar. Ya, kali DY. Batasnya tinggal yang tadi yang saya bilang ya. Bukan 0 sampai LW ya. Oke, tapi ini sama. Karena dia pindah ke sini, ya. Nanti RV, ini RV plus LW hasilnya akan sama. Nggak masalah. Karena dia row. Nah, yang pitch, mana pitch? Siapa yang ngerjain pitch? Steven ya? Mana Steven? Jawabannya? Hah? Ini. Pitch ya. X pangkat 2 kali A33 dikali DX. Udah benar. Ya, A33-nya apa? Benar atau salah itu? Salah ya. Badannya apa? Tabung atau dia elips? Lingkaran atau elips? Lingkaran ya. Kalau lingkaran yang mana? 33. Hah? 22, sorry. 22. Ini kan? Ya. Kenapa kamu pakai yang ini tadi? Itu A33. Salah ya? Mana sih? Oh, ini mah punyanya. Ini punya siapa? Terus kenapa pakai ini? Saya masukin rumusnya A33. Iya, A33 kan ini. Oh, iya masukin rumus A33. A33 mana? Saya masukin yang salah, saya masukin yang 66, Pak. 66 kan ini. Apa nih? Roll kan? Salah ya? Dan kalau A66 di kamu 0. Ini kan beda ininya, lihat. Ini X2 di sini. Lihat ya, X2 di situ.
itu adalah X3 di sini. Ya ini kan lokal koordinat ya, kalian harus itu tukar-tukar itu udah biasa biasanya ya. Oke. Meskipun kalau di ini konsisten dia selalu 3 di situ, shift. Oke. Terus apa lagi tadi? Satu lagi? Yang hatch gimana? Ada yang tahu? Motongnya kemana dia? Motongnya ke atas. Kayak lingkaran. Ya. Dia kan pitch ya. Ini saya gambarin. Hatch-nya kan gini. Ya nggak? Gitu ya. Titik putarnya di sini kan? Dia gitu ya pitch ya. Dia akan gerak ke sana dan ke sana ya nggak? Gitu ya. Perpindahan sini tadi udah dibahas kan? Ya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari depan itu seperti arah X yang satu. Ya, X1 boleh, X2 boleh kan sama aja ya. Karena lingkaran kan. Simetris dia dilihat dari sini mau dia gini, mau dia gitu sama ya. Oke? Kebayang? Berarti sekarang D-nya adalah DZ. Bukan DY, bukan DX, tapi DZ. Jadi sama persis pakai ini. Mirip dengan yang pitch ini. Mirip dengan ini. Atau ini. Ya. Tapi sekarang ininya Z kuadrat. A-nya boleh A11, boleh A22. Sesuai dengan yang tadi tapi ya, A11, A22-nya itu yang lokal yang tadi ya. Ininya DZ. Paham? Paham ya? Ya. Dari positif RV ya. Sampai RV plus ya. Sampai RV plus 2C. Oke. Lalu lingkarannya A-nya adalah C. Oke. Oke, paham cara penerapannya ya? Strip teori ya. Tinggal nanti kalian ya dari 2 dimensi ke 3 dimensi itu kalian harus bisa bayangin. Mau kalian pakai ini juga bisa gitu misalkan. Ini mana ya? Ini potong gitu ya. Oh iya pitch. Dia gerak ke sini berarti ada translasi ke sini gitu kan ya. Oke. Oh iya ini gini dan ini panjangnya ke sana potongnya. Potongnya selalu ke arah panjang, selalu. Nggak boleh potongnya gini. Selalu ke arah sini. Kalau gini ya potongnya gini. Makanya tadi yang hatch waktu heave nggak bisa kan? Karena motongnya antara gini atau gini. Ya harus langsung pakai yang tadi. Oke. Pakai yang 2/3, C pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Nah ini yang hatch nih tadi nih. Ini mirip kayak gini yang hatch ya. Yang hatch mirip kayak gitu. Ya. Ya, karena lingkarannya kalau M22 itu kan kita lihat dari atas. M22 kemana? Ke sini. M11 ke sini ya. Yang enggak ada kan yang ke arah kita. Ya, enggak ada kan? Makanya emang harus dibayangin sih kalau awal-awal ya, kalau belum biasa harus dibayangin memang. Gini terus kalian gerak-gerakin gitu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah ini hati-hati lengannya ya. Kalau kalian punya kayak gini lengannya D plus Z. Ya, karena titik putarnya di sini. Oke. Z0-nya di atas. Kalau tadi kan kebetulan titik putar dan Z sama dengan 0-nya sama. Ya nggak? Titik putar dan Z sama dengan 0-nya sama lokasinya. Kalau yang tadi. Kalau yang ini titik putarnya di bawah, Z sama dengan 0-nya di atas. Jadi intinya ini adalah lengan. Ya, lengan momennya, lengan rotasi intinya. Berdasarkan global koordinat. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini, inti dari ini adalah lengan rotasi.
Kalau lengan rotasinya sama dengan titik X sama dengan 0, atau Z sama dengan 0, atau Y sama dengan 0, ya gini. Tapi kalau tidak sama, kayak tadi. D plus something. Ya. Intinya tadi ya, lengan rotasi. Oke. Sekarang apa namanya? Strip teori untuk radiation damping. Penerapannya sama persis. Oke. Cuman dikasihnya beda. Biasanya kan kalau C kayak tadi langsung dikasih ya, apa? Added mass langsung dikasih kayak tadi. Kalau damping biasanya saya kasih gini nih. Nah, ini yang sebelumnya ya. Jadi ini ada damping itu dia berbanding, damping kuadrat dia berbanding lurus dengan apa namanya, amplitudo ya. Terus kalau misalkan ini yang kita turunin kemarin, ingat? Ya, rasio yang kita pakai work. Ya, kerja yang dilakukan oleh si energi yang hilang sama dengan kerja yang dilakukan oleh gelombang yang terradiasi gitu ya. Di pertemuan kemarin. Jadi ini adalah A kuadrat ini BN ini adalah damping koefisien 2 dimensi. Ya. Damping koefisien 2 dimensi. A-nya ini adalah rasio antara radiated wave dengan amplitude of motion. Jadi rasio dari amplitudo gelombang keluarnya, gelombang radiasinya dengan rasio dengan amplitudo perpindahan bendanya. Oke. Nah, 3 dimensinya sama persis kayak tadi. Ya, integral Pn dx. Sama, yang tadi semua bisa di-apply. A11 M11 sama dengan bla bla bla, nah itu bisa di-apply sih. Jadi kayak yang tadi ini. Misalkan diketahuinya B33 misalkan ya. B kecil, 2 dimensi, 33. Itu bisa ditulis jadi 3 dimensinya untuk pitch misalkan ya. Bisa diubah pakai ini. Tinggal ini diganti jadi B33. Ini X pangkat 2 tetap. Ini jadi B besar. Ya, jadi damping. Ada pertanyaan? Ya. Damping matrix. Tapi ini sama persis. Ya. Kalau yang diketahuinya A kecil 22, dicari ini, B22 ya tinggal diintegralin kayak tadi. Nah ini. Ya. Kalau diketahuinya B kecil 33, ditanya radiasi pitch, pakai strip teori ya tinggal kali X kuadrat. Tapi X kuadrat itu intinya adalah lengan momen atau lengan rotasi. Intinya itu. Ya. Nah, ini contohnya kalau berubah-ubah gini gimana? Ya kita pisah aja. Ya. Nah ini C33 ini damping ya intinya ya. Dikali rho dikali dengan K. Jadi sama persis. Ya, tapi nanti rumus 2 dimensinya itu yang dikasih biasanya ini. Ini rumus 2 dimensinya. Jadi dia fungsi dari omega, fungsi dari amplitude radiated wave, fungsi dari motion. Jadi nanti soalnya biasanya jika diketahui ketika ada gelombang radiasi sebesar 1 meter diakibatkan oleh benda bergerak sebesar 2 meter. Jadi setiap gerakan benda 2 meter, amplitude gerakan benda 2 meter mengakibatkan gelombang radiasi sebesar 1 meter. Berarti A ininya apa? 1/2. Ya kan? 1/2 kuadrat. Jadi 0,25. 0,25 dikali rho G kuadrat. Nah, harus diketahui juga panjang frekuensi gelombang radiasinya. Frekuensi gelombangnya misalkan 1 radian per second. Misalkan. Ini 1. Dapat rho G kuadrat dikali 0,25 sama dengan 2 dimensi. Radiasi 2 dimensi arah HIF. Misalkan. Ditanya damping arah pitch 3 dimensi. Berarti pakai yang X kuadrat dikali dengan B
22. Oke? Dikali dengan roge. Ada pertanyaan? Ini rogenya nggak usah ditulis lagi ya. Kalau misalkan di sini udah dikali roge. Nanti double counting, ya. Jadi kalau di sini udah roge, di sini jangan ditulis roge lagi. Ya. Itu kan kalau di rumus yang dua dimensi itu kan roge pangkat 2 ya. Ya. Ini berarti si BP. Ya, itu udah ada G di situ. Ya. Oke, kebayang ya? Jadi itu strip teori ya. Mengubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Kalau orang yang kuatnya mekanik, imajinasinya harus kuat. Kalian harus bisa membayangkan benda 3 dimensi. Makanya kalian ada tes kan? Membayangkan ini kalau boxnya kayak gini saya putar 3 kali kan gak ada tes psikologi atau itu. Dari 3 dimensi kan? Nah, kalau yang gitu tuh biasanya itu ya. Kalau kalian mau mengandalkan mekanika, ya bagaimana cara bekerja segala macam, kalau ada roda diputar ke sini arahnya kemana itu kalian harus bisa membayangkan. Ya. Bisa juga kalian konsisten secara matematis. Itu yang kuat kalkulusnya biasanya. Nah itu kalian bisa tanpa ngebayangin itu, kalian bisa tinggal ubah nanti si apanya namanya global koordinat jadi lokal koordinat dan sebaliknya dan seterusnya. Selama kalian konsisten itunya nanti dapat hasil. Jadi tergantung kalian mau bayang-bayangin kayak tadi atau mau konsisten secara kalkulus. Mau konsisten secara kalkulus yang tadi kalian ubah dulu lokal koordinat jadi global koordinat dan seterusnya. Ya? Oke, ada pertanyaan? Ini bisa dipakai untuk yang tadi ya, untuk shape atau yang X-nya apa? Tipikal soalnya, sebentar. Saya kasih lihat. Nah ini ya, ya. Coba ya, ini ada balas, ada struktur, dia tenggelam, dan ini floating backwater ceritanya. Ya. Yang pertimbangan bahwa titik putar struktur terdapat pada titik 0. Nah ini kebetulan titik putarnya di sini. Enggak di 0,0 ya, tapi di bawah. Oke. Panjang LV itu 100 meter, lebar sekian untuk batch ini. Periksa stabilitas awal pitch gitu ya. Jadi kan bisa dicek ya. Frekuensi alamiah HIF, frekuensi alamiah pitch itu akar K per head ya. Batch kemudian udah pengelolaan gelombang tinggi gelombang 1 meter dari 8 detik lambat pada arah X positif. Sehingga bergerak dan terbentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 15% dari amplitudo gerakan struktur. Berarti A-nya berapa? 0,15. A-nya. A-nya kan rasio antara ya amplitudo gelombang dengan gerakan struktur. Ini kan jadi dengan amplitudo 15% dari amplitudo gerakan. Omeganya berapa? Berapa dia bergerak? Frekuensi.
Hah? 2pi/8. Karena kalau di steady state, bendanya akan bergerak sesuai dengan periode gelombang. Ya kan? Kalau transient sesuai dengan periode apa? Hah? Ya, kalau transient geraknya sesuai dengan periode apa? Natural. Ya. Frekuensi periode natural dan periode gelombang sama atau beda? Bisa sama, bisa tidak. Kalau sama namanya apa? Resonansi. Ya, jadi kalau transient dia getarnya dengan periode struktur, alamiah struktur. Kalau steady state dia bergerak dengan periode gelombang. Nah, jadi karena periode gelombangnya 8 detik, maka omeganya 2pi/4. Dengan mengabaikan gelombang scatter dan mempertimbangkan added mass dengan menggunakan string theory dan bukan fungsi dari frekuensi. Nah, jadi added mass-nya nggak saya anggap fungsi dari frekuensi. Boleh pakai yang tadi itu. Ya. Untuk gerak HIF, turunkan bersama time series gaya gelombang vertikal. Nah, time series gaya gelombang vertikal berarti pakai, kalau tidak mempertimbangkan scatter berarti apa? Gaya apa? Eksitasinya. Apa? Ya apa? Gaya insiden itu apa namanya? Root, Kirillov. Ya kan? Kan scatternya tidak dipertimbangkan kan? Jadi kalian bisa pakai V-nya dari V gelombang linear, airy, wave theory. Ya, bisa hitung P nggak pressure? Bisa. Rho dikali do V per do T. Bisa hitung gaya nggak? Pakai apa? Integral dari dikali dengan normal dikali dengan dA. dA-nya di sini konteksnya apa? D. dA-nya apa di sini? Gelombangnya kan datangnya dari mana? Ke arah X sana kan? Ya. Berarti berubahnya terhadap apa? Ke arah X atau ke arah Y berubahnya? Gelombangnya. Gelombangnya kan gini. Nah, lihat. Ya kan? Variasinya, pressure-nya berarti ke arah sana atau ke arah sana? Sana dong. Kan ke sini betul. Kan long pressure level berarti ke arah X. Berarti yang kita potong D. Variasinya kan ke arah X. Berarti kita potongnya ke arah X. Ya. Ya kan? Nah, berarti dA-nya adalah dx dikali L. dA. Gitu kan? Ya? Gelombangnya ke arah sini kan? Ya. Ke arah sana dia pressure dan lain-lainnya berubah nggak? Berubah gitu ya? Nah, gitu ya. Nggak berubah kan? Ke arah sini berubah nggak? Berubah. Berarti yang perlu kita potong adalah ini kan? Ya. Berarti dA-nya adalah dx dikali L. Karena ini. Paham? Paham? Ya. Kalau gelombangnya berubah ke arah sini dan juga berubah ke arah sana, ini harus dx dy. Ya. Ini kan sebenarnya L ini kan sebenarnya dx dy. Sebenarnya kan gini. Sebenarnya. Terus integralnya yang satu 0 sampai L, yang satu lagi min B sampai min B per 2 sampai B per 2. Ini ada sebuah fungsi dv dy, dv dt, ini dx dy. Kalau dv dt-nya bukan fungsi dari y, dy, ya langsung aja kan dy ini. LV kan? Ya. Idealnya kayak gini kalian tulis idealnya. Kalau kalian nggak tulis kayak gini nggak masalah. Ya.
Kalau dia gelombangnya ke sana, berarti yang ini fungsi dari Y kan? Bukan fungsi dari X kan? dx-nya bisa keluar. Ya. Integral dari dx ya X. Udah barisnya masukin, data jadi panjang. Oke. M-nya berapa? Kan tadi P, integral dari P dikali M, abnormal kan? Dikali dengan dA. Ya. Karena kita nyarinya adalah HIF, berarti F, Z. Betul nggak? Kita nyari HIF ya. Ya, berarti F, Z. Gaya arah Z. Ini sama dengan integral P, M, dikali dA. F ini ada Fx, Fy, Fz. N ini ada Nx, Ny. Yang mengakibatkan Fz hanya yang Z. Ya. Yang Ny itu diakibatkan Ny dan Fx diakibatkan Fx. Karena yang ini bukan vektor. Ini bukan vektor, berarti yang vektor adalah permukaan ini. Berapa Nx berapa Nz? 0. Nx-nya berapa? Min 1. Permukaan ini berapa Nz-nya? 0. Nx-nya ada? Ny-nya ada? Permukaan yang ini. Nx-nya berapa? 0. Ny-nya? Min 1. Ya. Yang ini? Plus. Jadi permukaan ini dan ini mengakibatkan Fz ya? Enggak, karena Nz-nya semua 0. Jadi yang hanya mengakibatkan Nz yang mana? Atas sama. Jadi kalau kalian ngerjain, nggak usah semuanya diintegralin. Ya, jangan kalian hitung yang sebelah sini ya. Orang kita carinya Fz kok. Dan yang ada Nz cuman yang ini. Itulah pentingnya kalian tahu konsepnya ya sebelum kalian mengerjakan. Oke? Jadi yang perlu kalian integralkan tinggal yang bawah sama atas. Itu untuk hitung gaya eksitasinya, F-nya. Dan sebelah kanan. Ya. Lalu ada massa. Nah, kalau ada kayak gini massanya gimana caranya? Tinggal ada nggak sih? Nggak ada ya? Tapi ada drop. Nah, ini ya. Massa total ya 2000 ton itu sudah termasuk dengan balas. Kenapa massa total balas bisa 2100? Oh, enggak. Ini belum, ini tanpa balas. Ya, ini tanpa balas. Ini balas ya. Berarti 4000. Karena ntar harus dicari XG-nya di mana CG. Buat kalian tahu stabilitas. Jadi kan? Berarti massa totalnya ini tambah ini 4100. Tapi belum sama edit. Nah, secara kita edit massa gimana? Kayak tadi. Potong. Ya, pakai script. Cara nyari dampingnya gimana? B-nya sama. Paham? Ya, kan B-nya tadi udah ada rasionya kan? Tinggal dikali rho dikali G kuadrat dibagi dengan omega pangkat 3. Udah ada. Jadi B punya, A punya, M punya. Tinggal apa? Stiffness. Nggak cari. Ya. Nah, tapi stiffness-nya nggak ada di sini ya. Karena nggak ada water plane. Kan karena kalau HIF apa? Harus AWP kan, water plane area kan, itu water plane area-nya 0 kan? Atau harus ada muring. Kalau ada muring dia ada
EA per L. Makanya yang ditanya nanti, nah, bentuk vertikal ini nggak bisa nih kerjain lagi. Persamaan grafik yang nggak ada ininya ya, nggak ada stiffness-nya masalahnya. Kalau pitch baru ada stiffness-nya. Karena pitch meskipun dia nggak ada IWP, ya kan, BM, ya, BM sama dengan I water plane gitu kan, ya. Meskipun nggak ada water plane ya, tapi masih ada efek KB dan SAP, masih ada ini. Jadi masih ada kemungkinan dia punya stiffness. Baik. Jadi kalau HIF dia kan cuma rho G kali A-nya itu rho G kali A. Dan ini adalah water plane area yang dipotong oleh water plane. Kalau itu nggak ada, itu sama dengan 0. Kecuali kalau saya tambahin muring, bukan muring ya, apa tether ya, taut muring atau tendon, ya, wire tendon tension. Nanti kalau saya tarik ke atas, dia akan narik sebesar EA per L. Kayak di apa tuh, neckband. Kalian punya apa batang gitu, rangka batang, tarik kan, dia mau melawan EA per L. Ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, minggu depan kita akan belajar tentang ini, muring ya. Kita akan belajar tentang, nah ini nanti ya, ada muring, ada tipe-tipe muring gitu ya. Oke. Nah, bedanya kalau yang di ujian itu bukan muring ya, itu istilahnya wire tension, wire tendon yang paling bawah, dan itu yang paling gampang hitungnya. Yang catenary itu yang kalau kalian lihat hampir di semua gambar itu yang rantai gitu kayak gitu ya, itu yang relatif sulit gitu. Ya, tapi ada arti fisiknya intinya. Oke, yang dijelaskan.